ada satu. Siapa arsitek? Angkat tangan dong. Angkat tangan. Malu. Oke. Ya udah, kalau belum mengerti apa itu arsitek, kami akan jelaskan ya. Siapa tahu nanti banyak peminat yang mau jadi arsitek. Di kalian dari UPH ya, atau kami juga banyak alumni dari UPH, bahkan banyak yang sudah bikin kantor sendiri. Ya, jadi mereka magang di sini, kerja di sini. Bahkan salah satu arsitek senior kami juga dari UPH, Bapak Regi ya. Sekarang bikin banyak kampus Ciputra, sekolah Ciputra, rumah sakit Ciputra. Jadi arsitek itu kerjanya bikin bangunan, tapi sebetulnya arsitek itu juga seorang kreator. Ya. Jadi kalau mau jadi arsitek harus senang berimajinasi. Siapa yang di sini yang suka ngayal? Nomor satu. Kalau yang suka berimajinasi cocok lah jadi arsitek. Yang senang gambar siapa? Nah, itu juga harusnya senang jadi arsitek. Ya. Tapi banyak arsitek hebat, gambarnya juga jelek banget, nggak apa-apa kok ya. Yang penting imajinasinya. Tapi jadi arsitek itu sebuah proses panjang. Nah ini kantor kita nih, kantor Hanawal Partners. Sekarang kantor ini juga kantor arsitek, tapi juga bagaimana yang kerja juga feel at home, merasa di rumah sendiri ya. Apalagi sekarang sudah generasi Z ya, bukan Gen. Cocok nih kantornya, udah kita siapkan. PT Hanawal Partners. Kantor ini didirikan oleh ayah saya, Hanawal, dan Pak Leo ini keponakan ayah saya. Jadi tepat ya, saudara saya. Ya, silakan masuk sini ya. Ayo. Duduk di lantai aja ya. Lesehan. Kalau di sini ada yang desain, kita juga ada desain interior. Kalau ada yang senang foto, saya sendiri dulu fotografer, hobi motret. Tapi akhirnya dari SMP saya senang foto ya. Tapi akhirnya dari foto-foto apa aja, lama-lama dari foto bangunan, akhirnya saya jadi arsitek. Kantor yang pertama dulu di Tulodong Bawah. Saya ingat Pak Leo masih kecil banget ya dulu. Masih ingat dong kantor yang di Tulodong? Masih. Ya, kantor di Tulodong itu kena gusur, jadi proyek Sudirman Business District Center SCBD yang ada gedung macam-macam ya gedung di sana ya. Ada Pacific Place, itu dulu kawasan rumah saya. Dulu kantor kita, rumah dan kantor jadi satu. Yang lucu, urusan rumah kedengeran di kantor, urusan kantor kedengeran di rumah. Dan saya waktu itu tertarik jadi arsitek, ya. Nah, kemudian waktu itu pindah ke ruko. Setelah di ruko, saya merasa, wah ini mulai kerja nih, mulai jadi profesional nih. Kalau dulu kan kantor manual jadi satu. Kalau di ruko sekarang kita mulai ke kantor tiap hari ini kalau di ruko. Tapi kok sebenarnya tidak mencerminkan sebuah bio arsitek. Malah kalau ada klien datang, apa yang mau dilihat tuh bangunannya udah deret-deret bentuknya sama, ruang kerjanya juga. Kalau 2 ruko berarti kalau 2 ruko kali 3, 2 kali 3 6 ruangan terpisah. Ya kita jebol ya, ada pintu tapi ada yang di sini, ada yang di sana, dan sebagainya. Akhirnya suatu saat saya melihat tanah ini, saya bilang ke ayah saya, kita beli tanah ini, kita jual rukonya, kita bikin kantor baru yang seperti kantor yang nomor 1, kantor bersuasana rumah. Banyak pohonnya, banyak batu alamnya, banyak kolamnya, dan sebagainya. Akhirnya inilah yang kita ciptakan. Jadi bagaimana bersuasana kantor
tapi terasa kayak di rumah. Nah, kantor ini bisa terjadi karena kita udah pindah kantor 3 kali, dan yang ketiga. Mungkin kalau yang pertama bikin kantor tentunya nggak ada yang membayangkan kantor seperti ini. Ini tempat bawah ini tempat kita makan bersama. Kalau mau berenang silakan berenang di sini. Kalau mau nginep di sini. Kalau mau fitness dulu di sini. Tapi sekarang ini dijadikan ruangan. Tadinya ini seperti di ruang karaoke. Dari kantor udah 20 tahun, jadi ada suasana yang fun. Nah, kalau jadi arsitek memang kita tukang mimpi ya, tukang berimajinasi dan bagaimana mewujudkan imajinasi itu. Lanjut. Nah, ini ayah saya didirikan tahun 70 resminya. Tapi ayah saya sekolahnya di Delft, tapi kemudian ada sengketa Belanda dan Irian Barat. Ayah saya dan teman-teman saya hijrah ke Berlin. Jadi dia menamatkan studinya di Berlin itu tahun 60 ya. Nah, tahun 60 sudah tamat. Tahun 59, tahun 60 kembali ke Indonesia, mendapat proyek dari pemerintah maupun dari Kuskupan. Kita diberikan Jaya, geser. Arsitek itu bikin gambar berlembar-lembar. Ya sampai begadang-begadang. Pada saat saya kuliah jadi arsitek, saya nggak mau pakai penggaris, saya maunya mesin gambar, bisa gerak-gerak. Tapi itu udah kuno. Ya. Penggaris sudah, mesin gambar udah kuno, apalagi yang pakai penggaris lebih kuno lagi. Sekarang masuk ke zaman komputer. Sebentar lagi, kalau kalian jadi arsitek, masuk ke zaman artificial intelligence. Tinggal nyuruh-nyuruh keluar gambar. Ngeri kan? Jangan kita semua bisa jadi pensiun kali ya. Bikin 3 alternatif rumah tinggal seluas sekian, lokasi di sini dengan inspirasi arsitektur modern tropis, banyakin kayu, udah tinggal ngomong loh, segera keluar dalam waktu nggak sampai 1 menit. Ya. Makin lama makin canggih. Anak saya kutak-kutik bikin gaya rumah tinggal arsitektur teori atap. Jebret langsung keluar. Pas saya lihat, saya ini gayanya nggak begini. Kok gayanya kayak rumah industrial, karena datanya kurang di AI. Tapi kalau makin lengkap datanya, makin presisi hasilnya. Tinggal nunggu waktunya aja. Kalian akan masuk ke zaman itu. Kalau sekarang kita semuanya komputer, nggak ada lagi yang pakai mesin gambar, apalagi yang pakai penggaris. Tapi semua era itu ada plus minusnya. Ya. Lanjut. Yang ini kita masuk ke project ya. Ini revitalisasi Taman Mini. Siapa yang nggak pernah ke Taman Mini yang sekarang? Nah itu kantor kami semua yang menjalani. Nah, ini sekarang masuk proyek siapa? Tidak. Bro, Pak Ida. Oh iya. Ini yang pernah kita kerjakan ya. Jadi proyek-proyek arsitek itu dari mana? Kami mengerjakan 4 jenis proyek arsitektur. 4 jenis ya. Pertama tentunya adalah private sector. Private sector itu apa? Proyek-proyek swasta. Swasta itu apa? Bikin sekolah, bikin rumah tinggal, bikin mall, bikin hotel, itu private sector. Bikin kampus, private sector. Terus kedua ada project government. Government itu apa? Proyek yang diberikan oleh kementerian atau proyek yang diberikan oleh Bapak Presiden, itu proyek pemerintah. Kita mengerjakan kawasan strategis pariwisata nasional Labuan Bajo, kawasan strategis pariwisata nasional Danau Toba, kawasan strategis Wakatobi. Di Papua aja kita ada berapa titik, mulai Jayapura, Asmat, Wamena, dan sebagainya. Lanjut ya. Ini konsep kalau kita menjadi arsitek. Ya.
Ini kira-kira udah kalian paham ya? Udah kelihatannya udah agak-agak ngerti dong profesi arsitek. Ya katanya makin banyak mau jadi arsitek. Lanjut. Ini kita ada arsitektur, ada sketsa, ada fotografi. Kita selalu bikin trip, banyak banget. Kalau dulu saya beli kamera tuh, wah macam-macam, ini saya itu kameranya model begini, model begitu. Toto kameranya hilang, dicolong orang. Lama-lama saya ngotot pakai HP, ya. HP aja udah tajam kok. Kita lagi entrepreneurship. Entrepreneurship itu apa? Kita di sini kalau jadi biro arsitek nggak cuma memberi kerjaan, ya, tapi kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan secara entrepreneur. Kita berinisiatif. Gak ada yang ngasih proyek, kita bikin proyek. Gak ada duitnya, kita cariin duitnya supaya bisa jadi nyata. Di situ namanya entrepreneur. Kita bisa bikin begitu banyak rumah-rumah adat, emangnya kita punya duit? Gak ada duitnya. Yang paling penting mendapat kepercayaan dari masyarakat. Oke, percaya dari masyarakat, cari duitnya mana? Donatur. Cari donatur. Nah, apakah kita dapat duit di situ? Ya, bangun rumah adat itu kita nggak dapat apa-apa, tapi kita dapat ilmu pengetahuan. Ya. Kita dapat ilmu pengetahuannya dan masyarakat tahu kita mengambil uang di situ. Donatur tahu kita nggak ngambil uang, karena uang donatur langsung ke masyarakat. Akibatnya apa? Mereka percaya sama kita dan gotong royong itu terjadi. Gotong royong jadi membangun bersama. Nah, itu namanya entrepreneur. Kita menciptakan pekerjaan itu sendiri. Dengan membangun rumah adat, ya, apa akibat impactnya ke kantor? Pertama, mendapat kepercayaan. Kedua, mendapat nama baik. Nah, setelah mendapat nama baik, pekerjaan datang dengan sendiri. Tahu-tahu bupati menyampaikan, wah, Bapak harus punya hati di sini. Bapak bisa bantu bikin. Gambarnya juga nggak bagus, nggak apa-apa. Ada arsitek gambarnya malah kayak anak kecil, namanya rendering. Tapi dia bisa mewujudkan bangunan itu jadi. Lanjut. Ini juga dulu nih waktu bikin rumah tenun ya gambarnya kayak gini, coret-coret, ya. Imajinasinya begini, terus kita terjemahkan jadi gambar, terus kemudian bangunannya jadi. Lanjut. Ya, ini adalah fotografi. Ini bagaimana kita membuat satu peristiwa pembangunan rumah adat di Sumba. Kepala tukang itu harus naik ke atas. Kalau jatuh ya patah-patah ya semua. Dia naik dari sini ke atas. Atur ketinggian. Kalau kita bangun rumah modern, kepala kontraktornya suruh naik ke situ, ada yang mau nggak ada. Apalagi kontraktor bule. Ya. Ini kan kayak pemain sirkus sih. Tapi kalau dibangun rumah adat harus dilakukan itu. Itu adalah bagian dari proses itu. Masyarakat langsung bergotong-royong bangunannya dan desa ini kembali lengkap. Tadinya udah hilang karena kebakar. Nah, ini kalau kita ke desa adat dan kemudian disambut oleh masyarakat adat, ya. Kasih tari-tarian, adang semua keluar segala macam. Mereka bersuka cita dan menganggap kita sebagai saudara atau keluarga. Masyarakat langsung bergotong-royong bangunannya dan desa ini kembali lengkap. Tadinya udah hilang karena kebakar. Nah, ini kalau kita ke desa adat dan kemudian disambut oleh masyarakat adat, ya. Kasih tari-tarian, adang semua keluar segala macam. Mereka bersuka cita dan
menganggap kita sebagai saudara atau keluarga. Ini akan menjelaskan tentang salah satu proyek yang pernah aku kerjakan bersama Kak Ika di sini. Dan ini adalah Sekolah Anak Indonesia di Papua. Dan ini adalah termasuk tipe proyek educational di kantor kita yang pernah kita kerjakan. Oke, jadi untuk memulai sebuah proyek itu kita sebenarnya harus mempelajari dulu nih apa saja sih yang dibutuhkan, gimana sih karakteristik dari pemakainya, dan maka dari itu kita coba untuk melihat gimana sih tipe-tipe rumah atau tipe-tipe pedesaan yang ada di Papua itu sendiri, biar mereka itu tidak merasa asing gitu dengan arsitektur yang baru akan dibangun ini. Nah, di sini aku mencoba mempelajari ada beberapa tipe-tipe rumah adat yang ada di Papua, seperti Honai, Bumila, Ebe, Wamai, dan semuanya itu ternyata memiliki karakter yang berbeda, bentuk-bentuk yang berbeda, dan fungsi-fungsi yang berbeda juga. Oke, nah dari situ ternyata rumah Honai dan mungkin mau cerita dikit untuk salah satu proyek di kantor ini, yaitu Museum Asmat. Ini tampilan dari depannya kira-kira boleh mas? Nah, sebenarnya balik lagi ke pendekatan mendesain itu pasti macam-macam ya. Tiap proyek itu kita nggak bisa selalu menggunakan pendekatan yang sama. Kenapa? Karena balik lagi ke masalahnya, ke kebutuhannya dan lain sebagainya, itu beda-beda tiap proyek itu. Jadi kita sebagai arsitek harus bisa beradaptasi nih sama semua proyek, karena mungkin tipenya beda. Mungkin kalau tadi Kak Dinda orang Kalimantan ya. Angkat tangan. Kita akan menjelaskan tentang sekolah museum ini. Lokasinya ada di Pasir Utara, Kalimantan Timur. Kalau saya dari Kalimantan Barat. Oke, next. Nah, ketika kita pertama kali diskusi tentang proyek ini, hal pertama yang kita pelajari adalah budayaan dan arsitekturnya. Jadi di Kalimantan itu ternyata mungkin kita Saat itu memangnya ada dengan ngasih kerjaan? Nggak ada. Kita inisiatif saja. Kebetulan memang Kusupan minta ada konsep bikin museum Asmat. Di sana Kusupan yang minta. Salah satu di tiap daerah di timur ini memiliki tenun yang berbeda-beda. Ini contoh tenun dari Werebo. Ada juga tenun dari desa Gela, ada tenun dari desa Alor, ada tenun di desa-desa timur lainnya. Jadi dari perjalanan trip kita memutuskan untuk bekerja sama dengan Cat Propan. Ada tahu Cat Propan nggak? Kalau dengar Cat Propan? Ya, jadi kita memutuskan bekerja sama dengan Cat Propan untuk mengecat seluruh desa ini. Jadi kita ingin menanam rumah, ingin menjadikan desa ini memiliki satu hal yang menarik sehingga menaikkan engagement, menaikkan kesadaran masyarakat bahwa ada desa ini, desa tenun. Lebih lanjut, jadi tiap tenun ini memiliki pattern yang unik ya, pattern yang unik, dan kita ingin terapkan pattern itu ke seluruh rumah yang ada di desa ini. Ini mungkin sekedar gambar kasaran dari desa ini, tapi kalau kita lihat buat penari ini, nah buat penari ini yang nantinya itu akan jadikan bahan dasar warna dari tenun-tenun ini. Nah ini contohnya juga ada gajah, lalu juga ada ikan. Jadi setiap rumah ini memiliki pattern-pattern unik sendiri yang bisa jadi daya tarik untuk pariwisata ke depannya. Kantor ini namanya diambil dari pesawat, dari pesawat Enterprise. Iya benar. Jadi kantor ini namanya The Enterprise. Hal unik lainnya, saya waktu itu di May the 4th be with you, 4 Mei. Itu model dari rumah yang di skala. Jadi ini rumah-rumah adat yang sudah pernah kita bangun. Ajak aja Pak.
nggak dikasih plafon jadi keren ya. Alami. Ya, kalau hujan atau angin suaranya kedengeran banget. Sound effect. Iya, sound effect. Tapi dulu tujuan utamanya menurut prinsipnya apa? Ini kayaknya prinsip tropisnya aja sih Pak. Oh, nyari ya. Ini rumah panjang ya, Bu. Satu, dua, tiga. 2 pohon ya. Terus di sini ada 9 pohon Kamboja. Dulu waktu rumah kantornya jadi, kita bisa duduk di sini tahun baru, lihat kembang api 360 derajat. Sekarang udah nggak bisa lihat apa-apa, lihat pohon aja. Open air. Jadi kalau sekarang kalau mau seneng tanaman ya, kita bisa bikin tanaman di ground level, bisa bikin vertical garden, bisa di roof garden. Jadi bawah ini adalah studio yang melengkung. Udah dari situ kan tadi? Udah semua ya. Oke. Ini dari Alor, ini bawaannya Ica. Coba ada yang mau pakai nggak? Coba pakai. Fotoin dong. biar nggak di Ya, satu. Iya, makasih. Oh iya, ini saya ngerekam. Oh iya. biar sekalian Saya di kamu mau nggak? Mau difotoin nggak? Ada yang jago main gitar nggak? Sasando. Nih mau saya fotoin. 1. Hati-hati ya. 2, 3, cepet. Nah, saya mau Hati-hati loh, kalau Ntar udah kasih pakai lihat. topi ini Anda nanti Nusantara bentuknya jaring laba-laba. Ini dari rumah Wairebo kita jadikan logo. Kenapa? Karena pertama kali kita menemukan formula untuk melestarikan rumah adat, yaitu formula dengan membangun rumah adat bergotong royong bersama masyarakat adat, bukan dengan gambar, bukan dengan proyek, tapi dengan gotong royong. siapa yang mau sumba tadi aku ternyata Siapa yang mau beli di Indonesia? Nggak apa-apa kan, Sumba kamu belum ke semuanya. Siapa yang mau keliling Indonesia lagi? Siapa yang mau menjaga tradisi? Siapa yang mau naik gunung? Naik gunung. Siapa lagi tadi yang mau naik gunung? Yang mau jadi arsitek? Chris, Yang mau jadi arsitek? tuh Chris Jenny. Arsitek. Lagi. Nah sekarang sisanya saya bagi-bagi dulu ya. Nih, kamu. Yang nggak kebagi. Belum dapat ya, belum dapat. Yang mana nih? Di belakangnya payung. Belum dapat.
Bukunya kalian buka terus minta tanda tangan Pak Yori. Oh iya. Aduh, I don't have nails. I have nails, but Biar bukunya makin mahal. Iya. Tentang Indonesia. Ini buku arsitektur. Ayo. Sorry. Siapa yang belum dapat? Yang belum dapat silakan ambil depan ya. Silakan ambil depan. Silakan ambil depan. Yang belum dapat tuh. Seril. Yang belum dapat. Itu pilih, kamu memilih mana? Ini tanda tangan di mana? Tanya Pak Yori yang mana. Tanya. Nanti kalau mau tahu isinya ada di perpustakaan. Memang dari Ubrapolis sampai sini tuh jauh banget dan mungkin kita agak capek ya karena habis makan pagi. Tapi menurut aku pas sampai sini tuh worth it banget, apalagi cerita Pak Yori tuh menginspirasi banget ya. Jadi menurut saya tuh kalau dari dengar cerita Pak Yori, kita tuh bisa semakin refleksi diri, bisa nggak sih kita sebagai calon seniman di masa depan tuh berkontribusi yang berdampak positif bagi masyarakat kita, terutama Indonesia juga. Jadi terima kasih banyak Pak Yori, ceritanya tuh bisa bikin kita lebih semangat gitu dalam berkarya. Ya. Terima kasih Seril. Terima kasih buat kedatangan kalian. Sekali lagi saya juga berilmu, berburu pengetahuan pada masyarakat, dan apa yang saya dapatkan juga harus saya kembalikan ke masyarakat. Salah satunya dengan memberikan pengalaman ini kepada kalian semua ya. Betapa kayanya negeri kita ini harus digali ya. Tradisi, sekali lagi saya jelaskan, tradisi dan budaya itu bukan beku di masa lalu ya, tapi tugas kita membawa ke masa kini, karena tradisi dan budaya akan membimbing kita ke masa depan ya. Anda bisa lihat di sini ada buku tentang jalur tenun. 2 tahun lagi kita akan bikin jalur tenun NTT, sekarang masih Sumba. Itu tujuannya kita ada 3 hal. Kita membangun rumah tenun yang tadinya bikin rumah budaya menjadi rumah tenun. Kita untuk apa? Supaya ibu-ibu penenun itu tidak pontang-panting mencari pembeli, tapi pembeli mencari ibu-ibu penenun. Kenapa? Dengan rumah tenun itu kain-kain tenun tidak digelar di pasar, di depan emperan, digulung-gulung, dipikul, tapi digelar di rumah budaya, digantung, sehingga bukan lagi kain tenun, tapi adalah karya seni budaya. Terus kedua, kita juga selain mengubah mindset itu, kita juga akan membagi buku-buku ini ke hotel-hotel yang ada di sana supaya tercipta jalur tenun Sumba. Turis datang, baca buku, oh ini menarik. Di buku jalur tenun ini bisa di-scan, langsung kelihatan petanya di mana, mereka akan ke sana. Itu adalah cara-cara kita proaktif, entrepreneur untuk memajukan budaya kita. Ya, karena jangan sampai budaya ini belum kita kenal, udah keburu hilang. Ya. Tiap berapa minggu sekali ada satu bahasa Indonesia hilang, bahasa-bahasa daerah. Begitu cepatnya. Kuncinya ada di mana? Di kalian, di generasi muda. Ya. Tujuannya kalian di sini adalah bagaimana bisa membawa budaya ini ke masa kini dan masa depan. Sekali lagi, kalau soal bicara mengenai jalur dagang, kita pasti kalah sama Cina. Cina itu pusatnya jalur dagang dunia. Dia menguasai Silk Road itu. Ada istilahnya Silk Road, jalur dagang. Jalur kolonial, Amerika, Eropa, mereka datang sebagai kolonial, menjajah dan sebagainya. Tapi kita punya apa? Kita punya satu jalur, yaitu jalur budaya. Ya. Nggak ada yang mau klaim, tapi kita bisa klaim duluan. Kita bisa klaim dan kita bisa, siapa yang duluan bikin klaim, bikin buku, itulah yang akan menjadi penunggu. Jadi kita sebagai arsitek juga nggak usah harus selalu menjadi penunggu, kita bisa berinisiatif. Dan saya tegaskan di sini, jadi arsitek itu nggak cuma nunggu pekerjaan, bikin rumah, bikin ini, enggak. Kita bisa bawa profesi kita menjadi kendaraan. Mau kemana kita bisa. Ya. Jadi
mudah-mudahan kunjungan kalian ini bisa menginspirasi. Banyak teman-teman saya juga kuliah jadi arsitek, tapi akhirnya juga tidak semuanya menjadi arsitek. Kayak teman kuliah saya Erwin Gutawa, itu dia menjadi pemusik, ya. J. Subiakto dia menjadi sutradara, menjadi seniman panggung dan sebagainya. Dian Wana Atmaja menjadi desainer fashion, ya. Tapi yang dipakai adalah logika, bagaimana logika arsitektur itu, logika merancang, logika menciptakan itu bisa menjadi profesi banyak kegiatan-kegiatan di dunia kita, ya, untuk bisa tentunya kita sumbangkan. Sekali lagi terima kasih. Di atas itu sebetulnya banyak alumni kalian juga, ada Pak Regi, ada Janina, ya, mungkin lagi sedang kemana atau lagi tugas di luar kota atau lagi lihat lapangan, ya. Jadi di sini kita harus kalau berkarya itu harus pakai hati. Dan satu, kalau mau jadi arsitek itu nggak bisa jalur cepat. Yang penting fokus, sabar, konsisten, nanti pasti sampai, ya. Jadi itu adalah profesi yang berkesinambungan. Mudah-mudahan dengan demikian banyak juga yang tertarik sama untuk jadi arsitek, ya. Di UPH kan udah ada kampusnya jurusan arsitektur, ya, tinggal nyambung aja. Atau mau kuliah di ITB, mau kuliah di UI, mau kuliah di ITS, UGM. Kalau dulu saya malah kuliahnya di jurusan mesin, UI. Tapi akhirnya saya ikut ayah saya aja jadi arsitek, ya. Itu ceritanya. Sekali lagi terima kasih buat kunjungan yang singkat. Dalam setengah hari ini kalian semua jadi staf saya, lihat kantor berkebut. Mudah-mudahan mendapat pengalaman yang berkesan dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, ya. Terima kasih. Sangat berkesan, dan tadi kata-kata terakhirnya selalu bikin saya merinding. Bu Hedi mungkin mau Pak Yori dan rekan-rekan, terima kasih sudah membuka rumah kalian sendiri, sudah bukan kantor, ya. Saya dan anak-anak melihat ini bukan tempat kerja, tapi bagaimana kelihatan hati si PTN awal inilah, bahwa yang sebenarnya untuk membuat sebuah bangunan itu benar itu adalah orangnya, gitu. Jadi kalian bisa lihat banyak sekali detail yang match, yang mendeskripsikan apa yang tadi sudah dipresentasikan di bawah-bawah. Pelajaran yang bisa kita ambil hari ini sungguh luar biasa. Kalau hanya mencari keuntungan pribadi, ya semua orang bisa. Tapi kadang-kala kita selalu bertanya, ya, kalau udah punya segalanya, gitu, kita pasti pengen berbagi lagi, tapi entah gimana caranya. Ini adalah jalan yang udah dibuka, yang kita semua bisa lihat bahwa pelajaran penting kalau kita melakukan dengan hati itu sungguh-sungguh, orang lain juga akan bisa merasakannya. Jadi apapun yang nanti kalian tempuh ini, apapun itu jurusannya, kalian bisa memberikan yang terbaik untuk orang lain. Jadi bisa dinikmati nggak hanya kalian sendiri. Lebih lagi, kalau kita sering dengar kita selalu dibutuh sama society, tapi kita jangan lupa bahwa kita juga bisa influence society itu juga. Ya, saya boleh mewakilkan anak-anak di sini, bahkan boleh dengan bangga bilang mungkin generasi saya banyak yang bingung gitu, Pak. Gimana sih caranya memulai ini? Kita punya kekayaan yang luar biasa, ya, di Indonesia. Mulai dari mana sih gitu? Tapi mendengar cerita Bapak tadi, kantor ini bahkan ya sudah di cerita tempatnya lebar banyak sekali, ya, Pak. Kami sungguh berterima kasih, dan saya harap Bapak dan rekan-rekan boleh tahu bahwa kami sangat support, sangat mengapresiasi sungguh-sungguh yang bisa kami lakukan, hanya mendoakan supaya kesehatan dan juga semua pekerjaan yang dilakukan semua boleh dilancarkan dan segala urusannya segala macam, tapi terlebih lagi boleh lebih berdampak lagi, Pak. Jadi boleh banyak yang juga boleh mengikuti jejak Bapak dan kantor ini. Semua kami berterima kasih untuk kerja keras dan juga inspirasinya, terutama saya yakin semua setiap kita yang ada di sini boleh pola membawa pelajaran berharga bahwa kita hidup
Diacak-acak. Ya, sekali lagi terima kasih ya. Jadi saya sebagai arsitek di sini, kita juga jelaskan bahwa profesi kita ini profesi gotong royong. Ya, dengan segala macam lapisan. Nggak bisa kerja sendiri. Kita dipercepat dan diperkaya juga oleh orang lain. Ya, dan itulah ilmu-ilmu yang kita jangan lupa ya, orang Indonesia ini. Begitu saya datang pertama kali ke Wairebo, saya baru ngerti, oh kita ini manusia 2 musim. Selama ini kita kejebak menjadi manusia 4 musim. 4 musim itu tinggal di dalam rumah, ngantor di gedung, kemana-mana juga di dalam bangunan. Sementara manusia 2 musim itu sebagian besar hidupnya lebih banyak di outdoor, bukan di indoor. Nah, manusia outdoor itu adalah manusia sosial, manusia yang saling kenal satu sama lain. Manusia sosial adalah manusia gotong royong. Saya dulu tinggal di real estate, sama tetangga aja saya nggak kenal. Ya. Nah, itulah dia. Jadi saya sebagai arsitek menjembatani 2 peradaban itu, antara peradaban 4 musim sama peradaban 2 musim. 2 musim ini sebetulnya DNA-nya manusia gotong royong, ya. Karena memang manusia outdoor, manusia sosial, dan itu yang harus kita ingetin. Dan kita bisa juga nanti dengan hal-hal yang kecil menemukan sekrup aja itu udah penting loh, ya. Nggak usah pikir mau menemukan apa yang besar-besar, menemukan hal-hal kecil nanti akan membimbing menjadi hal-hal yang besar. Saya rasa itu yang penting, kalian sabar kalau mau jadi arsitek. Selebihnya yang kalian yang tertarik dengan fotografi, tertarik dengan dunia seni, kita semua sehari-hari bekerja bersama mereka. Ya. Jadi itu yang saya sampaikan. Saya juga punya proyek dengan tenaga ahli, mulai dari ahli landscape, struktur, MES, special lighting, seniman, ya, sampai desainer grafis, semua terlibat di sini. Yang tadi yang dari DKV, yang senang desain grafis, yang senang gambar, semua nanti akan kerjasama untuk satu penemuan-penemuan baru yang luar biasa. Terima kasih. Saya ada pantun buat menelusuri ruang waktu dan imajinasi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, yuk kita. Selamat jalan ya. Nama saya Senta dan saya akan membantu kalian hari ini